Salam, selamat pagi, sahabat tua. Opa memberikan kesaksian singkat mengenai keluarga Opa sendiri. Pada tahun 1964, Opa sudah lupa bulannya, menikah dengan omah yang pertama di Tanjung Balai Krimun. Pada waktu itu Opa masih bekerja di Bea Cukai sebagai nakoda kapal pemburu penyelundupan. Opa dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pada tahun 1986, Omah meninggal dunia karena sesuatu penyakit. Sedangkan anak ada yang sudah remaja dan ada yang masih kecil yang 5 tahun. Di penghujung tahun 1987, Opa memanggil pendeta Tambangun untuk mengajar Alkitab di rumah. Yang ikut belajar 5 anak yang sudah remaja dan Omah yang sekarang. Jadi mereka 6 orang belajar Alkitab selama 2 minggu berturut-turut. Pada bulan November 1987, mereka berenam dibaptis, termasuk Opa juga dibaptis pada waktu. Jadi kami ada 7 orang dibaptis bersama-sama di gereja Anggrek. Kemudian pada bulan Desember 1987, Opa dan Oma yang sekarang ini diberkati menjadi suami istri. Kami berdua Oma dikaruniakan 2 orang anak, semua perempuan. Seiring waktu berjalan, 7 anak sudah menikah. Tinggal yang 1 yang bontot yang ada di Filipina. Nanti pada bulan Agustus tanggal 14 mereka akan menikah jika Tuhan izinkan. Baik, sekarang Opa mempunyai 8 orang anak dan 13 orang cucu dan cicit 2 orang. Dan semua mereka itu masih hidup. Dan satu hal yang luar biasa, semua ada di dalam kebenaran. Hanya adalah 1 anak yang sudah undur dari kebenaran. Jadi tadinya dia adalah seorang tua jemaat, tapi karena sudah pilihan dia tidak terpilih lagi, mungkin kecewa lalu dia undur dari kebenaran. Dan sampai sekarang masih tetap kami doakan supaya dia kembali lagi dari kebenaran. Karena semua orang tua, Opa juga, dan semua orang tua Opa yakin merindukan semua, baik istri, anak, mantu, cucu, cicit, semua akan berpegangan tangan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan bertemu Yesus di awan-awan. Inilah kerinduan kita sebagai orang tua. Ini kesaksian Opa dan Opa akan bawa renungan singkat. Yang Opa ambil dari kita buku Membina Keluarga Bahagia, jilid 1, pasal 9, pasal 9, perkawinan yang dilarang. Ya, perintah Allah cukup jelas ya. Tuhan memerintahkan kepada Bani Israel dahulu kala supaya jangan kawin-mawin dengan bangsa penyembah berhala yang ada di sekeliling mereka. Janganlah juga engkau kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Alasannya pun diberikan. Hikmat yang kekal melihat hasil perhubungan yang demikian berkata, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi umat kesayangan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya kira ini cukup jelas bahwa anak-anak kita jaga jangan sampai ada perkawinan dengan yang tidak seiman. Kalau tidak seiman, berarti mereka sudah menciptakan atau create satu problem yang akan terjadi. Jadi jangan sampai anak-anak itu kita izinkan mereka untuk kawin dengan yang tidak seiman. Dalam kitab Perjanjian Baru terdapat pula larangan yang seperti itu, yang tentang perkawinan di antara kaum Nasrani dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada orang Korintus berkata,
Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan setiap siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi setiap orang yang sudah menikah lalu meninggal salah satu, ya, lalu janda atau duda, ya, jangan terus langsung dia kawin dengan siapa saja, tapi kawin lagi asal sudah ada yang sudah meninggal suami atau istri, lalu pada orang yang percaya, jangan sampai orang yang tidak percaya pula sehingga menciptakan masalah lagi di dalam keluarga. Nah, kita bisa baca dalam 1 Korintus 3:39 ya. Dan sekali lagi dalam surat yang kedua ia menulis, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut Allah. Aku diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menyembah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kudus. Teacher and Counsel, volume 5, halaman 363 dan 364. Kutuk Allah menimpa banyak perkawinan yang salah waktunya dan yang tidak layak yang dibentuk pada zaman sekarang ini. Seandainya kitab suci membiarkan masalah ini dalam satu keadaan yang kurang jelas dan pasti, maka tindakan yang diambil banyak orang muda pada waktu ini dalam hubungannya dengan satu sama lain tentu akan dapat lebih dimaafkan. Tetapi tuntutan kitab suci bukanlah nasihat yang setengah-setengah. Dituntutnya kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sempurna. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena sabdanya menjadi pelita pada kaki kita. Dengan demikian, seorang pun tidak perlu salah dalam tugas dan kewajibannya. Orang-orang muda patutlah berusaha mencari nasihat dari kitab suci dan menuruti nasihat itu. Kalau menyimpang dari peraturannya akan mendapat akibat yang sangat menyedihkan. Fundamental Christians and Education, halaman 102. Ini kita sambung lagi. Allah melarang orang kawin dengan orang yang tidak seiman. Umat Allah sekali tidak boleh memberanikan diri masuk ke dalam daerah yang dilarang. Pernikahan di antara orang-orang yang tidak seiman dilarang oleh Allah. Akan tetapi terlalu sering hati yang belum bertobat itu mengikuti semuanya. But many times the unrepentant hearts follow its own wants. Banyak pria dan wanita yang tidak mempunyai pengharapan dan tidak mempunyai Allah di dunia ini. Ilham mereka yang agung telah musnah oleh suatu rantai keadaan mereka terikat dalam jaringan setan. Barang siapa yang diperintah oleh hawa nafsu dan dorongan hati akan menuai kepahitan hidup dan tindakan mereka dapat mengakibatkan hilangnya jiwa. Baik, ya, jadi ini titipan untuk membuatnya luar biasa untuk nasihat kepada anak-anak yang mau menikah, jadi para orang tua agar lihat anak-anak yang sudah pacaran mau menikah dan awas jangan menikah yang tidak seiman karena itu akan menciptakan masalah, create problem. Jadi mungkin waktu baru menikah wah manis-manis ya, wah luar biasa, honeymoon sana sini. Tapi ketika dia mulai dapat anak satu, nah di sini sudah mulai ada masing-masing mulai pegang prinsip, ya. Nah, nanti pada anak yang kedua itu lebih bahaya lagi. Jadi sudah mulai keluar istilah apa aslinya mulai keluar.
Jadi nanti masing-masing mulai mempertahankan. Akhirnya itu rumah tangga akan tetap dan bahkan perceraian pun terjadi. Karena apa? Menikah dengan yang tidak seiman. Ini yang Opa bisa bawakan dalam nasihat pada atau renungan pagi ini yang melipat kutipan roh nubuat. Amin.